Dewi Galuh yang digarani oleh Putri Mailatul Hasan, Raden Inu yang digarani oleh Harta Takul Akbar, Raja Kota Mata yang digarani oleh Ahmad Liban, Nenek Kakek Sakti digarani oleh Ahmad Amri, Nenek Tua yang digarani oleh Hikmahwati, Nenek Sihir yang digarani oleh Tanjung Pak ini. Keket. Legenda Tong dikisahkan di kerajaan bahwa dipimpin oleh seorang raja yang bijak bernama Raja Kartamata. Raja Kartamata mempunyai 2 orang putri yang cantik-cantik. Putri pertamanya bernama Dewi Galuh, sedangkan saudaranya bernama Candrakirana. Berbeda dengan Dewi Galuh, Candrakirana sudah mempunyai tunangan. Sang tunangan merupakan putra mahkota dari Kawultan yang bernama Aden Pertama. Suatu hari ia berkunjung ke kerajaan Jahat. Selamat pagi Raja Kartamata. Oh Raja itu jalan anakku. Kemarilah, mari masuk juga. Selamat pagi Candrakirana. Selamat pagi Galuh. Selamat pagi Pangeran Inu. Aku mau ngamar saja. Kenapa selalu Candrakirana yang memperoleh keuntungan? Akan kusingkirkan kau Candrakirana. Rasa benci Dewi Galuh terhadap Candrakirana membuatnya gelap mata. Ia pun pergi ke tempat nenek sihir untuk membantunya menyingkirkan Candrakirana. Apa yang membuat kerajaan datang kemari di malam begini? Aku punya permintaan. Bantu aku melenyapkan Candrakirana. Akan aku beri emas sebanyak yang kau mau. Hahaha. Nenek sihir menyetujui permintaan Dewi Galuh. Ia mau bekerja sama dengan Dewi Galuh dengan imbalan sejumlah emas. Hei Candrakirana, ini bunga yang dulu kita tanam. Siapa nenek itu kak? Kutuk engkau menjadi seekor keong. Tiba-tiba suku tubuh Candrakirana asap tebal. Ketika asap menghilang, terlihat berubah menjadi keong mas. Kenapa kakak begitu jahat padaku? Apakah aku pernah melukai kakak? Candrakirana yang berubah menjadi keong mas pun terbawa arus sungai menjauhi kerajaan Dahat. Kemanakah rusuknya akan membawaku pergi? Apa ini? Wow, keong berwarna emas. Belum pernah aku melihat keong seperti ini. Ternyata jaring tersebut milik seorang nenek yang sedang mencarikan. Sang nenek membawa keong mas pulang ke rumahnya. Ia merawat keong mas ke dalam sebuah tempayan tanpa sepengetahuan sang nenek. Pagi hari keong mas berubah menjadi wujud manusia kembali hingga di siang hari. Tak terasa hari sudah siang. Aku belum menyiapkan makan untuk nanti sore. Sang nenek pun pulang ke rumah. Betapa terkejutnya ia karena di meja sudah terhampar berbagai masakan yang enak-enak. Coba main sakit. Siapakah yang menyiapkannya? Siapa yang menyiapkannya untukku? Paginya sang nenek kembali ke danau untuk mencari ikan. Laki-laki ketika sang nenek pulang, berbagai masakan telah tersaji di meja makan. Penasaran, sang nenek pun memutuskan untuk menjawab. Keesokan harinya, Ya di Novil kalah lah. mendengar suara seseorang sedang memasak. Sang nenek terkejut melihat seorang gadis cantik sedang memasak di dapurnya. Siapakah kau wahai gadis cantik? Candrakirana pun menjadi takkan semua kepada sang nenek. Ia juga bercerita kalau kutukan akan Iya,
ketika ia bertemu tunangannya, Raden ini. Entah kapan kutukan ini akan berakhir, Nek. Sabarlah Nadirana, berdoalah terus, pada suatu saat doamu pasti terkabul. Sementara itu, di kerajaan Dahak, Raden Inu berniat untuk mencari tunangannya. Ia berpura-pura menjadi seorang rakyat jelata. Tenanglah Raja, akan kucarikan Kirana ke seluruh pelosok negeri hingga ketemu. Mendengar Raden Inu berniat mencari Chandra Kirana, Dewi Galung memberitahukan hal tersebut pada nenek sihir. Sang nenek sihir berubah menjadi gagak hitam. Ia terbang mencari Raden Inu. Raden Inu yang dalam perjalanan mencari tunangannya tiba-tiba dikabulkan datangnya gagak yang bisa berbicara. Kiri, ikuti aku. Hah, gagak itu bisa bicara. Jadi ditunjuk untuk bertemu dengan Chandra Kirana. Raden Inu pun mengejar gagak tersebut. Tanpa sepengetahuan Raden Inu, sang gagak jelmaan nenek sihir sebenarnya justru menjerumuskan Raden Inu ke arah yang salah. Di perjalanannya langkahnya terhenti. Ketika melihat kakek tua yang bersandar di pohon, ia terlihat lemah. Kek, apa kamu tidak apa-apa? Kamu tidak butuh pucat. Aku sudah tidak makan berhari-hari, wahai anak muda. Ini kayak makanan sedikit bekalku, aku butuh bekal. Terima kasih anak muda. Sembari makan, Raden Inu menceritakan semua kepada sang nenek. Raden Inu juga menceritakan bahwa ia mengikuti gagak yang bisa berbicara tersebut. Tanpa diduga, sang kakek mengayunkan tongkatnya ke arah sang gagak. Gagak pun terjatuh. Gagak yang terjatuh berubah wujud menjadi nenek sihir kembali. Ternyata sang kakek itu adalah orang yang sakti. Ia memberitahu kalau gagak itu jelmaan nenek sihir yang jahat. Ia juga menyuruh Raden Inu untuk mencari Chandra Kirana di desa Dadakan. Sesampainya di desa Dadakan, ia berhenti di rumah sebuah pondok untuk meminta air minum. Ketika hendak meminta air minum, betapa terkejutnya Raden Inu. Ternyata dia berhenti yang melawan tanpa kaget sekaligus gembira melihat sosok Raden Inu. Perjumpaan Raden Inu dan Chandra Kirana membuatnya mengenal akhir cerita Chandra Kirana dan